Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Devri Lugas Hidayat dari kelas I233D dengan NIM 312310272 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke, hari ini saya akan membuat video sebagai tugas daripada mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk informatik engineering yang diampu oleh dosen Bapak Asep Arwan Sulaiman STMkom. Nah, untuk tugas ke-6 ini yaitu keamanan dalam IoT. Tugasnya ini ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama, membuat video 37 menit menjelaskan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan ke-6. Kemudian yang kedua ada deskripsikan keamanan IoT untuk project IoT yang sudah kelompok saya buat berupa Word dan PDF. Nah, ini sudah saya buat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini saya sudah membuatnya dengan Canva ya teman-teman. Nah, oke, keamanan IoT. Nah, di sini melindungi dunia yang terhubung dan ada tantangan serta solusinya. Nah, mengapa keamanan IoT sangat krusial? Karena perangkat IoT ada di mana-mana, dari rumah pintar hingga industri. Perangkat IoT ini ada di setiap aspek kehidupan. Potensi dampak besar serangan cyber pada IoT dapat menyebabkan kerusakan fisik, pencurian data sensitif, bahkan mengancam nyawa. Nah, kerentanan bawaan. Banyak perangkat IoT dirancang tanpa keamanan yang memadai sejak awal. Karena pada dasarnya perangkat IoT hanya berupa sensor, aktuator, dan tidak mempunyai keamanan yang sangat signifikan ya teman-teman. Jadi sangat polos, yaitu berupa sensor dan aktuator. Udah itu aja. Nah, ancaman dan kerentanan umum dalam IoT itu perangkat yang tidak aman, jaringan yang rentan, platform dan cloud yang lemah, privasi data, malware, dan ransomware. Nah, pilar keamanan IoT. Pendekatan berlapis. Kenapa pendekatan berlapis? Karena 1. Keamanan perangkat, 2. Keamanan jaringan, 3. Keamanan cloud dan platform, yang terakhir keamanan aplikasi. Nah, untuk keamanan perangkat sendiri ini melindungi perangkat fisik dari akses tidak sah dan manipulasi. Kemudian mengamankan komunikasi antara perangkat dan cloud untuk keamanan jaringannya. Nah, kemudian dari cloud dan platform ini dari segi keamanannya yaitu melindungi data dan layanan di back-end. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini mengamankan aplikasi yang berinteraksi dengan IoT. Nah, strategi keamanan perangkat dan jaringan apa aja sih strateginya? Itu untuk perangkatnya dulu ya teman-teman. Jadi autentikasi kuat, gunakan sertifikat digital bukan kata sandi default. Kemudian enkripsi data. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi data yang disimpan ini di perangkat harus dienkripsi. Kemudian ada pembaruan firmware aman. Jadi mekanisme OTA yang terenkripsi dan terverifikasi. Kemudian hardware security module atau HSM untuk penyimpanan kunci kriptografi. Jadi balik lagi ke security daripada IoT-nya. Kemudian jaringan, enkripsi komunikasi, gunakan TLS atau SSL untuk semua transmisi data. Lalu ada segmentasi jaringan, pisahkan jaringan IoT dari jaringan IT utama. Jadi ya jaringan IT utama kan berupa server, kemudian data cloud, ada database, dan infrastruktur IT utama itu jangan disatukan dengan IoT. Jadi harus ada ranah yang berbeda dalam jaringannya. Nah, jaringan kan kadang nggak stabil ketika dipakai oleh elemen yang berbeda dan banyak. Nah, itu jaringan itu sangat tidak stabil.
Makanya kenapa di sini segmentasi jaringannya pisahkan jaringan IoT dari jaringan IT utama. Nah, kemudian ada firewall, IDS atau IPS, jadi memantau atau memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Nah, strategi keamanan cloud, platform, dan aplikasi. Nah, untuk cloud dan platform ini, manajemen identitas dan akses. Terus ada konfigurasi cloud. Nah, terus ada enkripsi data di cloud. Kemudian ada audit log. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini ada pengujian keamanan, kemudian API security, lalu ada pengembangan aplikasi yang aman. Nah, tantangan dalam implementasi keamanan IoT itu ada heterogenitas perangkat, kemudian keterbatasan sumber daya, siklus hidup yang panjang, kurangnya standar, dan kesadaran dari si user sendiri. Oke, kita sudah sampai ke dalam tahap kesimpulan, di mana keamanan IoT bukanlah fitur tambahan, melainkan fondasi esensial untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan ekosistem IoT. Pendekatan ini berlapis dari perangkat hingga aplikasi adalah kuncinya ya teman-teman. Nah, untuk tantangan di masa depan, regulasi yang lebih ketat. Kemungkinan pemerintah akan semakin berperan dalam menetapkan standar di dunia IoT. Kemudian ada AI atau machine learning untuk security. Jadi mendeteksi anomali dan respons otomatis yang lebih cerdas. Zero Trust Architecture, tidak ada identitas yang dipercaya secara default. Kemudian keamanan dari desain, security by design. Keamanan dipertimbangkan sejak tahap awal pengembangan. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi email saya dan juga nomor WhatsApp saya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan daripada materi di pertemuan ke-6 ini tentang keamanan dalam IoT. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga kepada Bapak dosen Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi dan kurang dalam penyampaian materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.